Tokyo Revenger Season 2 episode 6 dibuka dengan pertemuan anggota Black Dragon. Karena Shiba Taiju akan pergi ke gereja, maka Inupi dan Koko akan bertanggung jawab untuk Black Dragon hari ini. Menurut Koko mereka akan sibuk hari ini. Inupi menanyakan apa yang ingin Koko lakukan. Dengan santainya Koko menjawab ia akan ikut dengan Inupi. Di malam yang sama Chifuyu dan Takemichi bersiap untuk menuju ke tempat Shiba Taiju. Tujuannya adalah mencegah Hakai membunuh Taiju serta mengalahkan Black Dragon. Jika ini berhasil masa depan pasti akan membaik kali ini. Tiba-tiba Chifuyu dengan suara lantang mengatakan bahwa ia divisi 1 geng Tokyo Manji, wakil Kapten Chifuyu Matsuno, lahir di Shibuya tahun 1991. Ia menjalani hidupnya dengan membenci dan melukai orang lain. Orang yang mengubah segalanya adalah lelaki bernama Keisuke Baji. Dia pria yang hebat yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini merupakan selempang Keisuke Baji. Chifuyu meminta Takemichi untuk menjaga selempang ini. Takemichi juga membalas dengan suara yang lantang bahwa ia dengan memaki selempang ini bersumpah akan menerjang segala rintangan. Dengan penuh percaya diri mereka berangkat dengan Hanma dan Kisaki. Bagi Takemichi, kali ini mereka tidak bisa bergantung pada Maiki atau Draken ataupun Mitsuya. Mereka juga tidak bisa meminta bantuan orang lain di Toman. Hanya mereka berempat yang akan bertarung. Akhirnya mereka tiba di tempat penyergapan. Kisaki memastikan lagi apakah Takemichi bisa berpegang pada rencana yang telah dibuat. Takemichi mengkonfirmasi lagi bahwa ia akan berunding dengan Hakai yang seharusnya sudah ada di dalam sementara kalian menyergap Taiju di luar. Chifuyu meyakinkan Takemichi kalau mengalahkan Taiju penting tapi jika Takemichi bisa membujuk Hakai makan itu akan mengubah masa depan mereka. Setelah masuk ke dalam, Takemichi akhirnya bertemu dengan Hakai yang mengkonfirmasikan bahwa memang sesuai informasi Kisaki kalau Hakai akan menyerang Taiju. Menurut Kisaki Taiju sedang menuju ke gereja. Sementara Kisaki dan yang lainnya menghadang Taiju di luar, ia harus berunding dengan Hakai. Hakai merasa kalau mereka tidak pernah membicarakan tentang ia ingin Takemichi menghentikannya. Ini agar ia bisa memperkuat tekadnya. Jika Takemichi menghalanginya ia juga akan membunuhnya. Takemichi berpikir setiap kali ia berbagi kekhawatiran pada seseorang, itu karena ia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia tahu apa yang dirasakan Hakai. Tapi tidak adakah cara lain untuk menghentikan Taiju selain membunuhnya? Dengan membunuh tidak akan melindungi siapapun. Hakai menceritakan tentang kehidupannya dengan Taiju. Jika makanan tidak enak dia memukul. Jika tidak menyapa dengan benar dia memaksanya untuk duduk berlutut sepanjang hari. Jika tidak bangun lebih dulu darinya, dia akan menendang sampai aku muntah darah. Jika mata mereka bertemu saat moodnya sedang buruk, dia akan menghajarnya habis-habisan. Itulah kehidupan keluarga Shiba. Hakai meminta Takemichi untuk pulang karena ia tidak akan bisa menghentikannya. Takemichi mengatakan kalau kemarin ia putus dengan Hina. Ia putus dengan Hina untuk melindunginya. Meski Takemichi lemah, penakut, dan bodoh, Hina tetap mencintainya. Jadi ia melakukan apapun untuk melindungi Hina. Tapi seberapa bencinya ia terhadap musuhnya ia tidak akan pernah membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina sedih. Dengan emosi Takemichi bertanya ke Hakai apa dengan melakukan ini akan membuat Yusuha bahagia. Tidakkah Hakai berpikir Yusuha akan sedih jika Hakai menjadi seorang pembunuh? Tiba-tiba Taiju masuk yang membuat Takemichi terheran-heran kenapa Taiju bisa ada di sini. Ia mempertanyakan Kisaki dan yang lainnya. Takemichi sadar kalau ia telah dikhianati oleh Kisaki. Tiba-tiba Hakai menyerang Taiju. Shins berpindah ke Kisaki dan Hanma yang mengikat Chifuyu. Saat di luar, Hanma bertanya apakah dari awal mereka berencana untuk menjebak Takemichi. Lalu mengapa mereka bekerja sama dengannya? Dengan muka bahagia Kisaki menjawab karena ini menyenangkan melihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Shins kembali lagi ke Taiju yang berhasil menahan Hakai. Kalau Hakai serius, maka janganlah berteriak. Menyelinap dan tusuk ia dari belakang. Takemichi bukannya membantu malah berpikir jika Taiju di sini artinya Kisaki berbalik melawan mereka. Tapi mereka berhasil menghentikan Hakai membunuh Taiju. Takemichi merasa. Apa itu artinya misi mereka selesai? Baginya sekarang giliran Hakai yang dalam masalah. Sekarang bisakah ia menghentikan Taiju? Tiba-tiba Taiju berdiri di depan Taiju dengan cepat menghajar Takemichi hingga terpental jauh. Sebelumnya Taiju memukulnya hanya menggunakan 30% kekuatan. Tapi karena ini kedua kalinya, ia menggunakan 50% kekuatan. Takemichi sudah banyak dipukuli oleh orang lain, tapi Taiju di level yang berbeda. Taiju bertanya apa Takemichi tahu kenapa Hakai ingin menyerangnya. Takemichi menjawab karena Taiju telah menyiksa Yasuha. Sambil tertawa Taiju bertanya bagaimana kalau ia membongkar rahasia Hakai. Hakai bukan seperti orang yang mereka pikirkan. Tiba-tiba Yasuha datang menyerang Taiju dari belakang. Spontan Taiju memukul Yasuha. Hakai merasa heran kenapa Yasuha ada di sini. Yasuha ternyata datang untuk menyelamatkan Hakai. Ia datang untuk mengakhiri ini semua. Hakai berpikir kalau Takemichi yang memberitahu Yasuha tentang penyerangan ini. Karena Takemichi orang satu-satunya yang diberitahu tentang keputusan yang Hakai ambil. Ternyata yang memberikan informasi adalah Kisaki, Takemichi tidak memberitahu apapun. Seketika Takemichi berpikir kalau Kisaki melibatkan Yasuha ke dalam masalah ini. Mungkin sejak awal Hakai tidak pernah membunuh Taiju. Ia merasa ada yang aneh karena ia tidak melakukan apapun tetapi Hakai gagal membunuh Taiju. Jadi di masa waktu yang asli Hakai tidak membunuh Taiju. Sejak awal orang yang menyerang Taiju adalah Yasuha. Sambil melihat lukanya, Taiju mengatakan berkat Takemichi berteriak saat melihat Yasuha, ia punya sepersekian detik untuk bergerak. Jadi bencilah Takemichi. Takemichi berpikir apakah ia menyelamatkan Hakai. Apa itu artinya ia menghindari masa depan di mana Kisaki memanipulasi Hakai. Betapa menyedihkan Hakai dan Yasuha mencoba membunuh saudara sendiri. Keluarga kalian sendiri yang membanting tulang untuk mereka. Bagi Yasuha hanyalah omong kosong. Taiju hanya melakukan untuk dirinya sendiri, ia tidak peduli sedikit pun dengan mereka. Taiju menggunakan kata keluarga agar bisa memanipulasi mereka selama ini. Taiju dengan teganya menyerang Yasuha dengan kuat. Sambil menangis Taiju bertanya kepada Tuhan kenapa selalu memberikannya cobaan seperti ini. Kenapa ia harus menyerang adik perempuannya yang tersayang?